Pernahkah kamu merasa gajimu naik, tapi hidupmu tetap terasa sempit? Angkanya bertambah, tapi napas tetap sesak. Rekening terisi, tapi hati justru dihantui cemas yang sama. Seolah ada lubang tak terlihat yang selalu menelan berapapun penghasilanmu. Kita sering mengira masalahnya sederhana. Gajiku kurang besar. Tapi, benarkah hanya itu akar persoalannya? Atau jangan-jangan yang kurang bukan jumlahnya, melainkan cara kita memahami uang, kebutuhan, dan diri kita sendiri. Hari ini kita akan membongkar satu lapisan kesadaran. Kenapa gaji hampir selalu terasa kurang? Bahkan ketika secara logika, seharusnya sudah cukup. Ada satu kenyataan psikologis yang jarang kita akui. Manusia tidak pernah hidup dari angka, melainkan dari rasa cukup. Dan rasa cukup tidak pernah lahir dari luar. Secara ilmiah, psikologi menyebut fenomena ini hedonic adaptation, kemampuan manusia untuk cepat beradaptasi terhadap peningkatan kenyamanan. Artinya begini, saat gaji naik, bahagia, iya, tapi hanya sebentar. Setelah itu, standar hidup ikut naik, keinginan bertambah, perbandingan sosial melebar. Akhirnya, titik cukup bergeser lagi. Dulu naik motor sudah syukur, sekarang ingin mobil. Dulu kontrakan cukup, sekarang merasa harus punya rumah. Bukan karena kebutuhan dasarnya berubah, tapi karena persepsi tentang hidup layak terus bergerak. Kita hidup di era di mana penghasilan bukan lagi sekadar alat bertahan hidup, melainkan alat validasi diri. Media sosial memperparah ilusi ini. Kita tidak lagi mengukur cukup dari kebutuhan pribadi, tapi dari pencapaian orang lain. Padahal, kita hanya melihat hasil, bukan proses, hutang, atau beban di baliknya. Secara psikologis, ini disebut social comparison trap. Jebakan membandingkan hidup dengan standar eksternal. Dan jebakan ini mahal harganya. Berapapun gajimu akan selalu terasa kecil jika dijadikan alat mengejar pengakuan. Otak manusia tidak dirancang untuk mengelola kelimpahan. Ia berevolusi dalam kondisi langka, sehingga naluri dasarnya adalah mengambil lebih, menyimpan lebih, mengamankan lebih. Masalahnya, di dunia modern, naluri ini berubah bentuk jadi konsumtif. Kita membeli bukan karena butuh, tapi karena takut tertinggal. Kita belanja bukan karena kekurangan, tapi karena kekosongan emosional. Uang akhirnya dipakai untuk menenangkan cemas, bukan memenuhi kebutuhan. Dan selama fungsi uang bergeser jadi alat pelarian psikologis, sebanyak apapun, tak akan pernah cukup. Dalam banyak ajaran agama, ada satu konsep yang menarik, kekayaan sejati bukan pada jumlah harta, melainkan pada hati yang merasa cukup. Karena jika hati tak pernah kenyang, dunia pun tak akan pernah memuaskan. Agama tidak melarang manusia kaya, tapi mengingatkan, jika uang jadi pusat makna hidup, maka ia akan berubah dari alat menjadi tuan. Dan saat itu terjadi, kita tidak lagi memiliki uang. Uanglah yang memiliki kita. Jadi mungkin masalahnya bukan di slip gaji, bukan semata di angka penghasilan. Tapi di 3 hal yang jarang kita sadari, cara otak beradaptasi, cara kita membandingkan hidup, dan cara hati mendefinisikan cukup. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa gaji yang cukup untuk hidup, melainkan apakah kita pernah benar-benar belajar merasa cukup? Karena tanpa itu, gaji sebesar apapun akan selalu terasa kurang. Dan disitulah pembahasan kita berikutnya akan masuk lebih dalam tentang bagaimana manusia membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan kekosongan batin yang sering disamarkan sebagai keduanya. Setelah kita memahami bahwa rasa kurang sering berasal dari adaptasi dan perbandingan sosial, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memutus siklus itu? Pertama, sadari bahwa tidak semua kebutuhan lahir dari diri sendiri. Banyak yang kita anggap penting sebenarnya dipengaruhi oleh tekanan eksternal, iklan, media sosial, bahkan lingkaran pertemanan. Saat kita mulai memilah mana kebutuhan yang nyata dan mana yang hanya ilusi standar sosial, kita memberi ruang bagi rasa cukup untuk muncul. Ini bukan tentang menolak kemajuan atau ambisi, tapi tentang memilih apa yang benar-benar menambah kualitas hidup, bukan sekadar memperbesar angka pengeluaran. Kedua, latih kesadaran finansial. Studi psikologi menunjukkan bahwa orang yang menulis pengeluaran, membuat anggaran, dan meninjau kebiasaan belanja secara konsisten, cenderung merasa lebih aman dan puas dengan gaji mereka. Karena otak manusia menghargai kontrol. Ketika kita tahu kemana uang kita pergi, rasa cemas berkurang dan rasa cukup lebih mudah tercapai. Ini bukan sekadar disiplin,
tapi strategi untuk menenangkan pikiran, bukan hanya kantong. Ketiga, renungkan hubungan antara uang dan tujuan hidup. Banyak orang lupa bahwa gaji adalah alat, bukan tujuan. Dalam perspektif spiritual, harta hanyalah amanah. Jika kita menempatkan uang sebagai alat untuk kebaikan, untuk berbagi, menolong, atau mendukung hal-hal yang bermakna, kita merasakan kepuasan yang tidak tergantung pada jumlah. Ini melatih hati untuk merasa cukup, bahkan ketika angka di rekening tidak spektakuler. Keempat, ubah cara kita menilai lebih dan cukup. Alih-alih mengukur hidup dengan apa yang dimiliki orang lain, ukur dengan pertumbuhan pribadi. Seberapa banyak kita belajar, seberapa bijak kita mengambil keputusan, seberapa mampu kita memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kepuasan yang lahir dari pengembangan diri dan kontribusi sosial jauh lebih stabil daripada kebahagiaan yang datang dari konsumsi materi semata. Dan akhirnya, pahami bahwa perjalanan merasa cukup adalah proses, bukan titik tiba. Tidak ada metode instan untuk menenangkan rasa cemas terhadap materi, tapi setiap langkah mengurangi perbandingan sosial, menata keuangan, menata prioritas, dan menumbuhkan kesadaran spiritual adalah investasi dalam kebebasan batin. Pertanyaannya sekarang bukan sekadar kenapa gaji terasa kurang, melainkan seberapa siap kita menata hati dan pikiran agar cukup tidak lagi bergantung pada angka di rekening. Karena disinilah titik transformasi sejati dimulai, bukan saat gaji bertambah, tapi saat kita mulai merasakan cukup dengan apa yang sudah ada, sambil tetap bergerak maju dengan tujuan dan makna. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua lapisan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, biasakan diri untuk menanyakan setiap pengeluaran. Apakah ini kebutuhan atau pelarian emosional? Sederhana, tapi sulit. Banyak dari kita membeli bukan karena butuh, tapi karena ada rasa cemas, takut tertinggal, atau ingin pengakuan. Setiap kali kita bisa menahan diri dan memilih dengan sadar, kita memberi latihan bagi otak dan hati bahwa cukup bisa dirasakan, bahkan tanpa angka yang bertambah. Kedua, ubah cara pandang terhadap tabungan dan investasi. Tidak sekadar menumpuk uang, tapi melihatnya sebagai alat untuk kebebasan. Bebas dari cemas, bebas dari tekanan sosial, dan bebas untuk memilih hidup sesuai nilai diri sendiri. Uang menjadi sahabat, bukan penjara. Ketiga, tanamkan kebiasaan refleksi harian. Dalam perspektif psikologi dan spiritualitas, momen diam dan introspeksi memberi kesempatan bagi hati untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Kadang kita terlalu fokus menghitung angka, sehingga lupa menghitung rasa syukur. Rasa syukur ini meski sederhana adalah bahan bakar bagi rasa cukup. Keempat, berbagi dan memberi adalah cara tercepat untuk melawan rasa kurang. Ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki, tapi dari memberi, otak melepaskan dopamin dan hati merasa lega. Fenomena ini telah diteliti dalam psikologi sosial, memberi meningkatkan kepuasan hidup lebih efektif daripada sekadar menambah konsumsi. Dan disinilah inti refleksi yang jarang disadari. Gaji terasa kurang bukan semata karena nominalnya, tetapi karena cara kita menafsirkan dunia, cara kita membandingkan, cara kita menilai, dan cara kita mencari makna. Sejatinya, gaji hanyalah angka. Yang menentukan cukup atau tidak adalah hati. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus menjadi budak angka? Atau mau mulai membangun hubungan yang sehat dengan uang, kebutuhan, dan kebahagiaan? Karena perjalanan untuk merasa cukup bukanlah tentang menunggu gaji naik, tapi tentang menata diri, menata pikiran, hati, dan prioritas hingga setiap rupiah yang kita miliki menjadi sahabat, bukan musuh. Dan dari sini, cerita sebenarnya baru dimulai. Bagaimana kita mengubah kebiasaan sehari-hari, menata perbandingan sosial, dan menumbuhkan rasa cukup yang sejati. Itulah lapisan berikutnya yang akan membawa kita dari sekadar bertahan hidup menuju hidup yang benar-benar tenang dan bermakna. Akhirnya, jika kita menoleh kembali, inti dari semua ini sangat sederhana. Meski sering luput dari perhatian, gaji yang selalu terasa kurang bukan soal nominalnya, tapi soal cara kita memahami cukup, cara kita menata hati, dan cara kita menafsirkan hidup. Cukup bukan berarti berhenti berusaha, tapi kemampuan melihat apa yang kita miliki dengan rasa syukur. Cukup berarti mampu menahan diri dari perbandingan yang sia-sia, mampu membedakan kebutuhan sejati dan keinginan yang hanya dihidupkan oleh cemas, serta mampu menjadikan uang sebagai alat, bukan tuan.
Dalam praktiknya, ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Menata pengeluaran dengan sadar, merenung sejenak setiap hari tentang apa yang benar-benar penting, berbagi apa yang bisa dibagi, dan menghargai setiap pencapaian sekecil apapun tanpa harus menunggu angka di rekening bertambah. Ketika kita mulai menanamkan kebiasaan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasa cukup muncul bukan dari luar, tapi dari dalam. Pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih lega, dan hidup terasa ringan, meski gaji tidak naik drastis. Karena, pada akhirnya, kebahagiaan dan kedamaian tidak diukur dari angka, tapi dari kemampuan kita menata diri dan menemukan makna dalam setiap langkah hidup. Dan dari sini, satu pelajaran besar bisa kita bawa. Harta yang paling berharga bukanlah uang, tapi hati yang mampu merasa cukup. Ketika hati cukup, dunia pun terasa cukup. Dan dengan itu, kita bisa melangkah maju tenang, bijak, dan bermakna dalam setiap keputusan, setiap penghasilan, dan setiap kehidupan yang kita jalani.